Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Putra Yoza, mahasiswa Universitas Andalas Angkatan 2021 dari jurusan Manajemen. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi RStudio. RStudio adalah sebuah aplikasi yang menjalankan fungsi R untuk mengolah data-data sains yang berjumlah banyak sehingga lebih mudah untuk digunakan sehingga meningkatkan accessibility penggunanya. 3 jenis data secara umum. Yang pertama itu data numeric, yang kedua data kategori, dan yang ketiga data perankingan. Data kategori dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Selanjutnya yaitu data ranking, yaitu merupakan data campuran dari data numerik dan data kategori. Baiklah, setelah mengetahui jenis-jenis data apa saja yang secara umum digunakan pada RStudio, selanjutnya terdapat beberapa jenis aritmatika berupa min, median, dan modus yang dapat digunakan pada RStudio. Pengguna RStudio dapat menggunakan fungsi aritmatika ini untuk memvisualisasikan data yang mereka cari dan mempermudah pekerjaan untuk memperoleh kinerja. Selanjutnya, langsung buka RStudio untuk pembelajaran dengan contoh semua. Tampilan berikut adalah tampilan awal ketika kita membuka RStudio. Sebelum mulai untuk mengoperasikan RStudio, pertama saya akan mencoba memberitahu fitur-fitur dasar atau fitur-fitur basic yang dirasa penting untuk menggunakan RStudio. Langkah awal ketika membuka RStudio yaitu klik pada bagian kiri atas dan menekan RScript untuk membuka script awal menjalankan fungsi R. Untuk menghapus environment ini, teman-teman semua dapat menambah workspace yang berarti membersihkan objek-objek apa saja yang sudah ada di workspace. Yes. Selanjutnya untuk membersihkan konsol, teman-teman semua dapat menekan Ctrl L. Simple. Pada bagian sebelah kanan bawah, terdapat beberapa file-file yang berasal dari komputer. Sebaiknya sebelum memulai operasional RStudio, alangkah baiknya kita semua untuk mengubah working space di bawah ini agar ketika semisal ada data-data yang diimpor dari Excel, maka pada bagian script dapat membaca dengan mudah seperti file-file CSV ataupun file-file Excel. Untuk mengubah working space dapat digunakan cara seperti berikut. Yang pertama yaitu menekan titik 3 sudut kanan atas seperti ini. Yang saya jadikan file tersebut adalah working space. Seperti ini, bagian sebelumnya kita sudah membahas itu min, median, dan modus. Pada bagian kali ini, tentunya kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana min, median, dan modus tersebut dapat bekerja pada fungsi R, dan bagaimana min, median tersebut bersama fungsi R dapat menganalisis data. R norm di sini berarti fungsi R untuk menciptakan sesuai 100 data random, maka fungsi aritmatika seperti min, median, dan modus dapat difungsikan seperti biasa, atau dapat menuliskannya pada RScript seperti min, bio. Maka dapat dilihat pada kanan di atas, terdapat bilangan baru yang berjumlah 1:101, yang mana 101 yang dihasilkan 101 dikarenakan ada penambahan 1 karyawan baru dengan gaji 7 juta. Sekarang dapat kita lihat, tel di sini adalah fungsi R yang membantu pengguna untuk menampilkan 6 data terakhir yang dihasilkan R-norm tadi secara acak. Selanjutnya kita masuk ke bagian jenis data selanjutnya, yaitu data vektor. Apa itu data vektor? Dapat kita lihat seperti berikut. Data vektor adalah bilangan yang terdiri dari sebuah susunan angka.
Kita mulai dari C atau combine, dapat menuliskan 1, 2, 3, 4, dan 5. Contoh berikut adalah merupakan vektor, yang merupakan susunan dari angka-angka. Pada segmen kali ini, kita akan membahas yaitu mengenai matriks pada R. Hal-hal yang akan dibahas pada segmen kali ini yaitu bagaimana cara membuat matriks, fungsi-fungsi apa saja yang digunakan data berbentuk matriks, dan analisis saham, memasukkan saham kepada tabel yang berbentuk matriks, lalu menganalisisnya. Hal ini tentu sangat berfungsi bagi para investor dalam melakukan analisis saham mereka. Langkah pertama yaitu bagaimana cara membuat matriks. Misal matriks tersebut terdiri dari bilangan sebanyak 20 bilangan. Kita tulis 1 sampai 20. Yang berarti bilangan tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20. Lalu bilangan tersebut akan kita ubah menjadi matriks dengan cara yaitu matriks bilangan bil matriks yaitu fungsi matriks bil dengan ketentuan n row, yaitu menentukan banyak baris pada matriks yang akan kita buat, sebanyak 4, lalu kita proses. Sederhananya adalah seperti berikut. Dapat kita lihat terdapat matriks 4 dikali 5. Namun, pada manualnya, RStudio memproses untuk pengisian data matriks sesuai kolom. Lalu, bagaimana jika kita ingin mengubah data-data tersebut menjadi diisi per baris? Maka dapat dilakukan hal seperti ini. Kita copy ini, lalu menambahkan by row dengan true. Matriks bil disusun sesuai baris. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mengubah nama baris pada saham matriks yaitu dengan menggunakan rumus row names. Pada saham matriks diubah menjadi nama saham. Sedangkan untuk mengubah nama kolom, sebelumnya kita tuliskan kolom seperti ini. Kolom yang berarti terdiri dari 5 nilai saham per hari, yang berarti kolom berarti hari Senin, Selasa, gunakan kolom. Kita lihat saham matriks. Oke, sudah dapat dilihat rataan sama dengan columns saham matriks. Sudah kita dapatkan untuk variabel rataan merupakan rata-rata dari banyak baris pada saham matriks. Lalu bagaimana cara menggabungkan kolom rataan ini ke kolom sebelumnya? Oke. Kita dapat rata-rata saham pada per harinya. Lalu bagaimana cara membuat data kategori? Dimulai dari data nominal. Kita contohkan sebagai minuman atau makanan tadi. Barang pertama yaitu combine antara makanan, lalu makanan, selanjutnya minuman, makanan, lalu minuman. Oke, kita proses, terdapat 2
dua jenis data yang berbeda, namun terdapat sebanyak 5 variabel. Selanjutnya dapat kita baiklah, selanjutnya dapat kita ubah variabel barang ini menjadi data kategori dengan cara kita ubah jadi kategori barang dengan vektor menggunakan fungsi vektor barang. Oke, kita lihat di sini kategori barang adalah terdiri dari kategori untuk 3 level, yaitu makanan, minuman, dan minuman. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam data ordinal yang merupakan bagian dari data kategori. Data ordinal adalah data yang memiliki kelas-kelas untuk menjelaskan tingkatan sebuah data. Kita contohkan sebagai rasa pada makanan, terdapat kombin antara rasa enak, tidak enak, selanjutnya biasa saja, dikarenakan untuk data ordinal memiliki tingkatan level, maka dapat kita tulis sebagai vektor rasa. Kemudian kita urutkan sesuai kelas dengan menuliskan fungsi ordered sama dengan true. Kemudian kita dapat menuliskan levels sama dengan combine antara kita lihat di sini, kita dapatkan kategori rasa terurut antara 5 level. Tidak enak lebih rendah levelnya dari biasa, kemudian lumayan lebih rendah, biasa lebih rendah levelnya dari lumayan lebih rendah levelnya dari enak, dan enak lebih rendah levelnya dari sempurna. Jika pengerjaan benar, maka hasilnya akan seperti ini, membentuk 5 level untuk data ordinal. Baiklah, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai data frame, yang mana data frame itu sendiri adalah data-data yang dalam bentuk tabel yang merupakan campuran antara data kategori, data numerik, dan data-data dapat berupa data karakter. Pada data frame sendiri, sebelum masuk ke data frame-nya itu, saya akan memberitahu bahwa terdapat data-data set pada yang sudah tersedia dalam RStudio. Bisa kita dapat menuliskan data seperti ini. Untuk mengetahui, kita dapat menuliskan data, lalu buka dan tutup kurung untuk mengetahui dataset yang sudah tersedia di R. Namun beberapa yang biasa digunakan yaitu iris. Kita lihat iris adalah seperti berikut. Iris kita coba menjadikan iris menjadi data frame. Iris. Terdapat 150 objek dari 5 variabel berbeda. Kita lihat yang merupakan data berbentuk tabel seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Data berbentuk tabel yang terdiri dari data numerik yang bersifat discrete dan continue, data karakter, dan kategori. Hal yang membedakan data frame dan matrix mungkin terlihat seperti matrix, namun dua hal yang berbeda tersebut memiliki perbedaan, seperti jika matrix hanya berisi numerik, data frame dapat berisi data campuran seperti kategori dan karakter. Seperti itu.
data yang frame yang biasa digunakan lainnya, yaitu empty cars. Terdapat dari 32 objek dari 11 variables. Seperti ini. Data frame di atas adalah merupakan data frame yang berasal dari dataset pada RStudio. Namun apabila data tersebut adalah data yang kita gunakan dari sumber lain, bagaimana cara menganalisis data atau merubah fungsi data tersebut. Baiklah, untuk cara awal membuat data frame yaitu kita mulai dari data yang bersifat numerik, contohkan berat 20, combine antara 20, 30, 40, 50. Kita masuk ke dalam data nama. Selanjutnya kita buat dalam bentuk data karakter seperti nama menggunakan tanda kutip, Adi, Rudi, Anton, Andi, Anton. Untuk membuat data frame, kita cukup memasukkan fungsi data frame, kemudian memasukkan berat, nama, dan golongan yang sudah kita jadikan variabel sebelumnya. Kita enter di sini, Ctrl Enter. Kita dapatkan data frame di atas. Dapat data numerik, data kategori, dan data karakter. Dalam data frame ini, untuk kita dapat melihat men-slicing atau melihat lebih jelas, kita dapat menggunakan slicing seperti df menggunakan kurung petak, df baris 1, kolom, semua kolom. Dapat kita lihat di bawah, yaitu dengan berat 20, nama Andi, golongan. Jika seperti ini, terdapat kesalahan dalam penyusunan, menjadikan data tersebut menjadi acak, sebaiknya kita rubah dengan nama di depan, nama, kemudian berat, kemudian golongan. Oke, kita lihat satu kembali, sudah menjadi nama Adi, berat 20, dan tergolong kurus. Oke. Jadi data frame tersebut dapat berasal dari dataset yang sudah disediakan oleh RStudio, dan dapat juga kita buat sendiri. Dalam list, kita dapat membuat data-data seperti data vektor, 2, 3, 4, 5. Kita dapat membuat data frame. Kita ubah list. Kita ubah menjadi list F, M, kemudian D. Sebelum kita membuat list P, M, dan data frame, vektor metrik dan data frame, kita lihat dulu F. List of 3 dapat dilihat di sini adalah list saya berisi 3 jenis slot. Yang pertama diisi oleh vektor angka 1 sampai 5, yang kedua itu terdapat matrix, dan data frame yang kita ambil dari dataset iris. Baiklah, setelah mendapatkan list of 3 atau 3 slot pada list yang berisi vektor
vektor, matrik dan data frame. Kita lihat di sini pada bagian konsol terdapat bagian yang lebih jelas, yaitu slot 1 berisi vektor, slot 2 berisi matrik, dan slot 3 berisi data frame. Baiklah, untuk selanjutnya setelah kita mengubah nama slot dengan data karakter, yaitu nama V, nama M, dan nama DF, selanjutnya kita dapat melihat pada bagian konsol untuk lebih jelasnya, nama setiap slot itu diberi tanda dolar sebelum nama indeksnya. Jadi, jika kita ingin melakukan slicing untuk melihat data lebih rangkuman datanya, kita dapat menggunakan list baru, kemudian diberi tanda dolar untuk menentukan bagian yang ingin kita slicing. Sebesar nama F, teman-teman semua tidak menghapus pada bagian list saya, maka masih dapat menggunakan list saya sebagai index slicing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekspor dan import untuk data CSV dan Excel pada data CSV itu bisa dibilang data yang berasal dari luar R yang harus kita import ke dalam R. Dengan menggunakan data, kita buat dulu variabelnya, kemudian read CSV, kita tulis di sini. Pada awal saya sudah menjelaskan pentingnya untuk mengatur working directory adalah salah satunya saat kita ingin mengimpor atau mengekspor data. Jika data tersebut tidak berada dalam directory, contohnya saja, apabila CSV ini tidak berada pada working directory, maka CSV tersebut tidak akan bisa terbaca. Apabila file CSV tersebut sudah berada di working directory, maka dapat dilakukan dengan read CSV seperti yang saya tulis, kapal Titanic dengan nama kapal Titanic.csv. Oke, maka langsung dapat diperoleh data berupa data frame, yaitu mengenai yaitu data frame yang berasal dari CSV kapal Titanic tadi. Sedikit mengulang pembahasan awal, yaitu mengenai head and tail. Head and tail juga sangat berfungsi jika kita mengolah data frame yang data frame tersebut berasal dari file luar R, file luar dataset yang disediakan di R. Contohnya pada data view, kita lihat CSV view data. View data. Kita lihat di sini data yang berasal dari data frame CSV, data semua jenis, maka dapat digunakan di sini head untuk melihat 6 data pertama dari CSV. Head data. Ini adalah data 6 data pertama dari CSV yang kita import tadi. Kemudian tail data untuk melihat 6 data terakhir dari CSV tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam export file Excel. Sama seperti sebelumnya, pastikan terlebih dahulu file Excel sudah berada di working directory yang sudah kita tetapkan sebelumnya untuk dapat
terbaca oleh read Excel, read Excel, read Excel, atau bisa terbaca oleh read LX, dua fungsi ini untuk membaca file Excel dalam bentuk Excel biasa atau dalam format XLSX. Contohnya, baik, namun sebelumnya dapat dipastikan terlebih dahulu teman-teman semua sudah menginstal packages read Excel seperti ini. Kalau dan Excel Access sudah sebelumnya, agar dapat membaca file Excel yang bersifat data frame yang akan kita import. Karena saya sudah menginstal, maka dapat diaktifkan dengan cara menceklis pada bagian sebelah kiri seperti ini. Atau dapat mengaktifkan dengan library read Excel seperti ini, seperti bagian pada konsol. Dalam artian packaging fungsi untuk membaca file Excel sudah aktif. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada membahas bagaimana cara membaca data Excel yang sudah kita import ke working directory. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan membaca sheet pada Excel, berapa jumlah sheet pada Excel. Dengan Excel Sheets, data Excel, data Excel, seperti ini. Akan diperoleh terlihat dari file data Excel XLSX ini terdapat 3 sheet. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat seperti ini, 3 sheet. Kemudian untuk melakukan slicing pada file Excel ini dapat dilakukan dengan cara Excel 1 read Excel XLSX data Excel XLSX, sheet. Baiklah, terjadi sedikit kesalahan pada menggunakan rumus. Jadi rumus yang benar itu yaitu jika kita ingin melihat Excel 1, maka dapat menggunakan read Excel, kemudian menggunakan fungsi read Excel, lalu memilih data Excel XLSX, kemudian memilih sheet yang akan kita lihat. Kita akan membahas mengenai logical operator. Pada dasarnya, logical operator memiliki, sebelumnya kita sudah mengetahui yaitu true dan false. Selanjutnya ada 3 logical operator lainnya, yaitu AND, OR, dan not. AND digunakan untuk
digunakan apabila kedua data memenuhi kondisi bilangan. Contoh, X sama dengan 100. X kecil dari 200 dan X besar dari 50. Sorry, bukan dan tapi simbol N. Seperti ini. N memiliki simbol seperti ini. Jadi apabila teman-teman ingin menggunakan N, cukup menggunakan simbol seperti ini. Bentar. Sorry. Kita run dulu untuk X sama dengan 100-nya. Setelah menghasilkan value X sama dengan 100, maka kita dapat melakukan run pada ini. Oke, maka dapat dihasilkan hasilnya true karena kedua bilangan memenuhi kondisi untuk X kurang dari 100. Selanjutnya contoh apabila salah satu bilangan tidak memenuhi, maka hasilnya akan false, seperti contoh X kecil dari 50 dan besar X besar dari 100. X kecil dari 100. Maka hasilnya false karena X kurang dari 50 tidak memenuhi kondisi bilangan X kurang dari 100. Selanjutnya kita masuk ke dalam OR. OR digunakan apabila salah satu data bernilai tidak memenuhi kondisi bilangan. OR menggunakan tanda garis lurus seperti di atas enter, seperti ini. Selanjutnya OR contohnya X kecil X sama dengan 100, nilai X adalah 100, maka X kecil dari 50 or X besar 50. Maka hasilnya akan true seperti hasil pada konsol karena salah satu nilai X memenuhi kondisi bilangan X sama dengan 100. Lalu bagaimana jika kedua benar? Seperti X kecil 50 or X kecil 20. X kecil dari 20. Maka hasilnya false karena tidak memenuhi satu sama lain. Karena kedua bilangan tidak memenuhi nilai kondisi bilangan X. Kita balik. Untuk kondisi kedua bilangan benar memenuhi dengan mengubah nilai X menjadi besar tidak apa 220 20. Maka hasilnya akan true dikarenakan dua kondisi benar.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas negasi, yaitu dengan tanda seru, not atau negasi, not atau negasi yang digunakan, yang berfungsi untuk menegasikan keadaan suatu bilangan. Contohnya di sini negasi memiliki tanda seru. Oke. Contoh negasi di sini kita buat tanda negasi dari X sama dengan 100. Maka seharusnya X memang memiliki nilai true untuk 100, namun setelah ditambahkan negasi, maka negasi membalikkan keadaan X memenuhi 100 dengan jawaban true menjadi false. Negasi sama halnya dengan tanda min pada aritmatika biasa. Semisal negasi dikali negasi, maka hasilnya nanti akan true, seperti ini. Dua negasi untuk X sama dengan 100, maka dihasilkan true. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada segmen untuk mempelajari kondisional if, else, dan else if. If, else ini berfungsi untuk apabila bilangan tersebut dipenuhi, maka perintah yang diperintahkan akan terjalankan. Kita masuk ke bagian contoh seperti if X kecil dari 50, maka seperti yang teman-teman lihat di bagian konsol, tidak akan ada yang terprint karena kondisi X itu kecil dari 50, yang dimana X adalah nilai 100, tidak memenuhi. Dengan kita ganti X besar 50, maka akan terprint dalam X dalam keadaan kondisi salah. Maka dapat diperoleh X dalam kondisi salah dan X dalam keadaan benar jika kita belum menambahkan else. Baik, sepertinya kita jadi kesalahan untuk menutup kurawal pada perintah setelah if, kemudian kita seperti ini. Oke, kita pindahkan else ke atas untuk lebih hemat, kemudian kita perintahkan else apabila X dalam keadaan benar. Oke, kita coba, maka dihasilkan print X dalam keadaan kondisi salah. Karena X memang besar dari 50, yang memenuhi X adalah 100. Kita coba untuk X kecil dari 50 yang tidak memenuhi X sama dengan 100, akan dihasilkan X dalam keadaan benar. Seperti ini. Jadi penyelesaiannya di sini adalah untuk X kecil dari 50, maka kondisinya tidak benar, yaitu adalah kondisi salah, di mana yang dijalankan adalah perintah else. Kita masuk ke dalam cara looping di R. Yang pertama itu ada for loop. Mirip dengan conditional if else, for loop memiliki rumus yang mirip. For loop. Misal for dalam kurung variabel vektor, misalnya variabel itu bebas, bisa dari alfabet A sampai Z. Kita ambil contoh A in vektor, misal 1 sampai 10. Ke 10 dalam print, kemudian print
base kemudian masukkan perintah yang akan kita inginkan, seperti print i, print a, gitu. Oke, kita coba. Maka akan dibuat loop untuk data 1 sampai 10. Baiklah, selanjutnya kita juga dapat menambahkan data karakter seperti menambahkan data untuk karakter loop seperti ini. Loop dalam bentuk data karakter dan data numerik. Kontrol AE10, terus print A itu print paste kemudian indeks yang saya gunakan kan sama dengan G, A. Oke, kita coba. Maka to match spasi. Di sini kita delete spasi, lalu kita kontrol enter. Seperti ini. Oke, sudah benar seperti yang ketiga. Maka loop dibuat dalam bentuk data karakter dan data numerik. Baiklah, selanjutnya pada segmen kali ini kita akan membahas terkait fungsi dan fungsi akhir. Pertama itu fungsi adalah suatu pemrograman R dengan yang bertujuan untuk menjadikan satu variabel agar dapat diperintahkan sesuai keinginan. Kita masuk ke dalam contoh seperti coba function print. Kita bisa langsung masuk di sini ke dalam perintah apa saja, seperti print ini adalah contoh yang worth it. Jangan lupa menambahkan tanda petik untuk data. Jangan lupa menambahkan tanda petik untuk data. Jangan lupa menambahkan tanda petik untuk data yang bersifat karakter. Dapat kita lihat ini sini, function berupa function. Dan adalah kata yang worth it. Oke. Kita klik coba di sini, coba. Ini adalah contoh yang worth it, bekerja. Jadi jika kita tambahkan satu perintah lagi di sini, tentu juga akan bisa seperti print saya berusaha
menjadi yang terbaik. Akan diperoleh. Oke, jadi kesalahan di sini tampaknya untuk salah tanda. Oke, kita coba lagi. Mungkin saya beri yang terbaik. Wait. Baik, sepertinya kita tidak perlu untuk menambahkan tanda di sini. Kemudian, oke, seperti itu. Oke, jika kita run coba, akan jadi seperti ini. Ini adalah contoh yang worth it, saya berusaha menjadi yang terbaik. Oke, kemudian baiklah, selanjutnya setelah mempelajari fungsi, kita dapat masuk ke tahap selanjutnya, yaitu fungsi tingkat mahir dengan beberapa fungsi dari R seperti sequence, fungsi tingkat mahir, yang pertama ada sequence, kemudian sort atau sortir, kemudian ref atau reverse, kemudian ada str untuk menentukan structure, append untuk menambahkan item, kemudian ada apply untuk yang berfungsi untuk mengaplikasikan fungsi ke dalam list, dan ada supply untuk yang berfungsi sebagai mengaplikasikan fungsi ke dalam vektor atau list. Sequence berfungsi untuk membuat urutan seperti sec 1 sampai 20, mirip dengan menambahkan vektor putaran. Sequence berarti dapat mengurutkan data 1 sampai 20. Sedikit berbeda dari pembuatan bilangan matriks seperti ini. Sequence tidak menjadikan data yang kita run ke dalam sebuah variabel. Kelebihan dari sequence seperti 1,20, sequence dapat membuat standar deviasi secara langsung dengan menambahkan koma pada koma kedua seperti ini. Maka akan diurutkan urutan 1 sampai 20 dengan standar deviasi 3. Selanjutnya kita masuk ke sort. Sort ini mengurutkan data. Kita ambil contoh bilangan 1 sampai 20, maka bill kita urutkan seperti ini. Maka ini adalah sudah urut. Kita ambil contoh lain seperti bilangan yang random, kesusunan acak seperti 3, 4, 6, 1, 2, 19, 17, 178, kemudian 6 ke 4, 6,62 gitu. Bilangan asiknya kita buat bilangan baru. Oke, kita run, kemudian kita aplikasi sort terhadap bilangan baru. Nah, maka sort akan menyusun dari yang terkecil dan terbesar. Lalu timbul pertanyaan, apakah sort mampu untuk melakukan menyusun dari bilangan terkecil? Bisa, namun ditambahkan perintah
Decreasing, bilangan baru, decreasing, sing sama dengan true. Decreasing, sorry nggak pakai s, decreasing sama dengan true. Oke, seperti ini. Maka akan diurutan dari bilangan yang terbesar ke yang terkecil. Simple. Selanjutnya kita masuk ke bagian ref atau reverse. Ref yang berfungsi untuk mengurutkan bilangan bukan dari yang terbesar ke yang kecil, bukan dari yang terkecil ke yang besar, namun mengurutkan bilangan dari urutan yang terakhir ke yang awal. Seperti reverse, kita ambil bilangan, ref bil, kita ambil contoh seperti ini, mengurutkan bilangan dari yang barisan terakhir ke barisan awal. Simple. Selanjutnya kita masuk ke bagian structure atau STR. Pada bagian structure kita dapat melihat struktur dari data-data yang sedang kita olah. Seperti kita bilang STR build, maka akan keluar bilangan seperti ini strukturnya. Apabila kita mengubah melihat STR pada data frame iris, maka akan dibuat struktur data frame seperti di bawah. STR, kita contohkan matrix build, matrix, kita contohkan matrix saja, kemudian kita masukkan build 1 sampai 20, and row sama dengan 4 sama dengan 5. Oke, kita proses, kita melihat STR di bagian matrix build. Oke. Lihat struktur dengan jelas. Adalah matrix 5x4 dengan jumlah data seperti ini. Selanjutnya kita dapat menambahkan append. Append itu penambahan bilangan. Append seperti matriks sampai 20, kita bikin bilangan tambahan C combine 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Maka dapat kita aplikasikan untuk bilangan baru, bilangan baru sama dengan append bilangan baru, bilangan teman. Kita lihat seperti ini. Maka di bilangan baru sudah terdapat bilangan tambahan. Atau bisa juga kita aplikasikan ke matriks seperti matrix build. Untuk append matrix build, bilangan teman. Build tambahan. Oke, seperti ini. Maka dapat kita lihat pada matrix build sudah terjadi seperti ini, matrix build. Terdapat tambahan 1, 2, 3, 4, 5 pada akhirnya. Kita lanjut ke bagian lapply dan supply. Lapply sendiri itu seperti dijelaskan di awal, itu fungsi yang mengaplikasikan fungsi R ke dalam bentuk list. Kemudian supply mengaplikasikan fungsi
R ke dalam bentuk vektor dan matriks. Selanjutnya kita akan membahas mengenai baiklah, pada segmen kali ini kita akan membahas analisis data waktu. Pada bagian analisis data waktu, kita kerap dikenal dengan bentuk fungsi R, yaitu SYSD. Di mana SYSD itu adalah untuk menentukan tipe data bersifat tanggal, bulan, dan tahun, bersifat waktu. Berbeda dengan data-data lainnya, data tidak bersifat data frame, tidak bersifat data karakter, dan mungkin bisa bersifat numerik. Penyusunan data SYSD berawal dari tahun, kemudian bulan, dan tanggal. Bagaimana semisal kita buat waktu secara manual, seperti waktu untuk 17 Agustus tahun 1945. Maka dapat kita tentukan kelas waktu adalah karakter, tidak date. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika kita ingin menjadikan waktu menjadi sebuah date? Maka dapat dilakukan dengan waktu 2. Waktu sama dengan sdate. Sdate adalah fungsi R yang berguna untuk mengubah kelas waktu yang tadinya karakter menjadi sdate, menjadi waktu. Hal ini tentu berfungsi untuk membuat looping atau membuat looping nantinya di data science besar untuk data yang bertipe date atau tanggal. Dapat kita ubah di sini sdate untuk memasukkan waktu dengan format kita sesuaikan dengan SYSDate, yaitu D, kemudian B, kemudian Y untuk tahun. Enter. Jadi kesalahan waktu 17 Agustus. SD waktu format. Sebentar. Baik, setelah memasukkan rumus sdate untuk mengubah waktu dari data karakter menjadi data berbentuk waktu atau sdate, maka dapat diperoleh dengan rumus %d strip %b dan strip %y, maka dapat diubah waktu yang tadinya bersifat 17 Agustus 45 ubah menjadi 19/45/08/17, dan bisa kita cek kelas untuk waktu itu sudah berubah menjadi date. Maka hal ini dimudahkan untuk pengubahan kelas yang berguna nanti untuk data science dalam waktu besar. Baiklah, pada segmen kali ini
Baiklah, pada segmen kali ini kita akan membahas materi yaitu manipulasi data dengan menggunakan DPLR atau DPLR. Sebelum teman-teman semua masuk membahas materi manipulasi data dengan menggunakan DPLR, pastikan teman-teman semua sudah menginstal package ini DPLR dan NGSFLike, karena kita akan membahas data NGSFLikes, yaitu data-data yaitu NGSFLikes adalah penerbangan tentara Amerika pada tahun 2013. Dapat kita temukan di sini NGSFLikes. Kalau sudah di-download seperti saya, dapat dicentang dengan mengaktifkan seperti ini. Dan DPLR seperti ini. Oke. Selanjutnya, untuk reminder, dapat melihat seperti ini. Menggunakan cara manual untuk mengaktifkan DPLR dan NGSFLikes, yaitu dengan mengaktifkan library seperti tanda ini, dan mengaktifkan library DPLR dan NGSFLikes. Kita masuk ke data. Kita buat seperti dataku, kita menjadikan NGSFLikes menjadi dataku dengan cukup tuliskan flight. Seperti ini. Flight. Oke. Maka akan direspon oleh dataku seperti ini. Dataku otomatis berubah menjadi NGSFLike dengan data-data penerbangan tentara Amerika pada tahun 2013 seperti ini, yang terdiri dari numerik dan waktu, analisis data waktu. Sama sebagaimana saya sampaikan di topik sebelumnya, hal seperti inilah yang dipentingkan jika data science bertipe data date. Hal ini dapat mencontohkan tipe data date, pentingnya mengubah tipe data karakter menjadi tipe data date, terdiri dari numerik dan karakter. Seperti ini. Baiklah, selanjutnya hal yang dapat dilakukan dengan DPLR yaitu yang pertama memfilter data, memfilter data frame, data flight. Kita buat data baru sama dengan filter, yaitu pemrograman data flight fungsi DPLR. Kita tambahkan di sini untuk mengetahui bahwa filter adalah sebuah fungsi DPLR. Filter data baru sebagai filter dari dataku untuk kita lihat di sini untuk penerbangan bulan tahun month sama dengan tambahkan di sini month sama dengan 1 di kita acak saja month 1, kemudian day di angka 13 dan destinasi MIA. Kita cek saja destinasi dengan
MIA. Kita coba inspected symbol. Sebentar kita cek lagi filter dataku month, day, date, MIA. Seperti ada kesalahan pada data baru sebagai filter dataku. Kemudian baik, perlu diperhatikan di sini teman-teman, jika kita menggunakan filter untuk fungsi declare, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk data karakter. Seperti ini. Kita coba enter. Destinasi MIA not found. Destinasi FLL. Kita coba tanda kutip untuknya. Oke, sudah dapat data baru terdiri dari 31 objek, yang mana pada bulan 1 tanggal 13 untuk penerbangan destinasi ke MIA terdapat 31 penerbangan. Pada tanggal 13 bulan 1 tahun 2013 terdapat 31 penerbangan menuju MIA. Adalah salah satu fungsi declare yang memudahkan kita memfilter suatu data. Baik, untuk mencoba yang lain, kita coba untuk filter data yang lain. Perjalanan 1900 filter dataku. Dengan month sama dengan 1, kita ambil di acak seperti di 12 dan air time sama dengan 336 semisal, dan destinasi dan carrier meskipun menggunakan fungsi declare untuk filter, untuk jenis data karakter seperti ini tetap menggunakan tanda kutip jika suatu data karakter tersebut tidak merupakan table pada data declare. Seperti ini. Untuk dapat terdeteksi. Kita lihat coba. Terdapat satu penerbangan. Oh, ini lebih rinci. Terdapat satu penerbangan pada tahun 2013, bulan Januari, tanggal 12. Terdapat penerbangan menuju SEA dengan carrier, dengan pilot atau pesawat AA di sini. Lengkap dengan time hour, dan airtime sesuai dengan filter yang kita laksanakan di sini tadi. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya rasa sudah cukup untuk menjelaskan materi-materi menggunakan RStudio. Sedikit mereview, dimulai dari jenis-jenis data, kemudian dasar-dasar penggunaan R, pembuatan matrik di R, data-data kategori, data frame,
cara membuat data kategori, dan cara membuat data frame. Kemudian looping else if, kemudian data ordinal dan nominal, membuat data nominal dan ordinal, kemudian menganalisis data waktu dan menggunakan fungsi dplyr dan dataset initial flight dengan contoh dataset initial flight. Mungkin sekian pembelajaran R versi saya dengan presentasi saya. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dimengerti, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.